الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه وغنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين
Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 73 sampai ayat 81. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah kita tawakuf selama Ramadan, hari ini kita mulai kembali. Mungkin jamaahnya banyak yang belum tahu, jadi jamaahnya belum banyak, tapi nggak apa-apa, insyaallah diberitahukan yang belum tahu. Insyaallah Selasa subuh kita ngaji lagi di Masjid Nurul Jihad. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang saya sudah menjadwalkan dalam seminggu itu ada jadwal. Alhamdulillah, setiap Selasa di Masjid Nurul Jihad, setiap Rabu di Masjid At-Taubah, setiap Kamis di Jakarta di Gandaria, ya, Masjid Pak Amin Rais. Kemudian setiap Jumat di Musola Ridha, setiap Sabtu subuh keliling Majlis Az-Zikra, ya, Hamas, himpunan anak masjid, Majlis Az-Zikra setiap Sabtu. Kemudian setiap Ahad itu keliling di beberapa masjid, di antaranya Masjid Riyadhus Shalihin Parung, ya, masjid besar. Insyaallah, jadi mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kita semua bisa mengikutinya minimal setiap Selasa di Masjid Nurul Jihad. Yang belum tahu disampaikan, yang belum tahu insyaallah bisa dikirim WA-nya, kabarnya, bisa mengikuti setiap Selasa di Masjid Nurul Jihad. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hidup kita, amin. Jamaah rahimakumullah, ayat 73 ini masih melanjutkan ayat sebelumnya. Ini kan surah Al-Anbiya, namanya juga Al-Anbiya, artinya para nabi. Surahnya menjelaskan tentang sejarah para nabi. Jadi ayat ini memang mengingatkan kita bagaimana kita belajar dari para nabi. Ya, nabi dari seluruh para nabi. Jadi makanya surah Al-Anbiya, surah para nabi-nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ja'alnahum, dan kami telah menjadikan kepada mereka a'immatan, para pemimpin-pemimpin yang dicontoh, yang diteladani. Yahduna, yang mereka menunjukkan hidayah, jalan yang benar, bi amrina, dengan perintah kami, perintah Allah maksudnya. Wa auhayna, dan telah kami wahyukan, telah kami perintahkan, bi ilaihim, kepada mereka, fi'lal khairat, melakukan al-khairat, kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan. Khairat itu jamak dari khair, jadi artinya melakukan seluruh kebaikan-kebaikan. Wa iqamas salati, dan mendirikan salat. Wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat, memberikan zakat. Wa kanu, dan mereka adalah lana, bagi kami, abidin, orang-orang yang beribadah, yang taat kepada Allah, kepada kami. Nah, apa maksudnya ayat 73 ini? Ini kan Allah menganugerahkan kepada para nabi. Di antara nabi yang dimaksud di sini adalah Nahum, ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan terus keturunan-keturunannya. Makanya Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Ya, anaknya nabi, cucunya nabi, cicit-cicitnya nabi. Dari Nabi Ibrahim tuh. Karena doanya yang luar biasa, taat kepada Allahnya, tapi mengalami ujian yang sangat luar biasa. Karena itu Allah menjelaskan ayat ini, wa ja'alnahum, kami jadikan mereka. Mereka di sini adalah para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada mereka para nabi, a'immatan, pemimpin-pemimpin yang dicontoh, pemimpin-pemimpin yang diteladani. Ya, jadi pemimpin yang diteladani, memimpin ya dalam agama, memimpin dalam negara. Seperti Nabi Sulaiman misalnya, dia bukan hanya memimpin agama tapi juga memimpin negara. Makasih Jaka. Ya, Nabi Daud alaihissalam misalnya. Nah, itu kan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahduna, yang mereka memberikan hidayah,
Maksudnya adalah mereka menunjukkan ke jalan yang benar. Yahduna itu hidayah, asal kata hudan, petunjuk. Jadi mereka memberikan petunjuk jalan yang benar. Bi amrina, tentu dengan perintah Allah, perintah kami, itu perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna, dan kami telah wahyukan kepada mereka, kepada para nabi, ilaihim, kepada mereka, ikfi'lal khairit, untuk melakukan seluruh kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan. Wa iqamas shalah, mendirikan salat. Wa ita'az zakah, menunaikan zakat, memberikan zakat. Wa kanu abidin, dan mereka adalah orang-orang bagi kami yang taat kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjelaskan di ayat 73 ini bahwa Allah menjadikan para nabi ini adalah pemimpin yang patut kita teladani. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, ya, sampai presiden, yang kita teladani itu siapa? Ilaihim, mereka, yaitu adalah para nabi. Ya, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, terus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka itu bukan hanya memberikan petunjuk yang benar, bukan hanya Allah berikan wahyu kepada mereka, tapi mereka teladan sebagai pemimpin yang teladan, ya, yang sifatnya itu 4: sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Seluruh nabi itu, ya, sidik, jujur, nggak ada nabi yang bohong. Bukan nabi namanya kalau bohong, jujur. Makanya Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi aja sudah diberikan gelar Al-Amin, ya kan? Kemudian sidik, fatonah, cerdas. Nggak ada yang nabi itu bodoh, nggak ada. Semua nabi itu cerdas. Baik kecerdasan secara intelektual, kecerdasan secara spiritual, cerdas secara emosional. Ya, cerdas. Seluruh nabi itu cerdas. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Allah lewat wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Nabi itu tablik, menyampaikan. Jadi nggak pernah Nabi itu korupsi ayat yang disampaikan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada umatnya. Ya, sidik, fatona, tablik, dan amanah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu melakukan kebaikan, mereka itu semua nabi itu memberikan sholat. Jadi nabi itu memberikan sholat. Bukan hanya nabi kita Muhammad, semua nabi itu sholat. Cuma sholatnya caranya beda. Ada yang sholatnya berdiri saja, ada yang sholatnya ruku saja, ada yang sholatnya sujud saja. Nah, kalau kita Rasulullah Muhammad SAW ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, lengkap. Ya, kemudian wa ita'az zakat, menunaikan, semua nabi menunaikan zakat. Dan ini sering kali disampaikan kalau kita membaca ayat, iqamas shalah pasti ada zakat. Mendirikan sholat pasti menunaikan zakat. Karena kedua hal yang tidak terpisahkan. Semua nabi itu pasti menunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka adalah orang yang taat beribadah. Abid, makanya disebut abid, ahli ibadah. Semua nabi itu adalah ahli ibadah. Ini ayat 73. Kemudian ayat yang selanjutnya, walutan atainahu hukman wa ilma. Walutan, dan ingatlah ketika Nabi Lut alaihissalam. Atainahu, kami telah memberikan kepada Nabi Lut hukman, hikmah, ya, wa ilman, dan ilmu pengetahuan. Wa najainahu, dan kami telah menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam minal qaryati, dari qaryah. Orang di sini adalah kampung, kampung yang melakukan homoseksual, ya, namanya kampung Sodom, ya, negeri Sodom. Makanya orang yang melakukan homoseks disebut sodomi. Padahal ada yang enak sebenarnya, sotomi, dia mah sodomi. Auzubillah. Allati kanat, yang ia telah ta'malul khaba'is, melakukan perbuatan khaba'is, perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat dahulu, dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Yaitu laki sama laki-laki, homo, perempuan sama perempuan, lesbi. Nah, itu terjadi di zaman Nabi Lut. Auzubillahi min zalik. Sekarang apalagi, sekarang makin banyak. Bahkan melakukan ada komunitas namanya LGBT. Ya Allah, lesbian, gay,
apalagi itu biseksual, transgender, begitulah. Nauzubillahi min dzalik. Yang jadi masalah adalah anak-anak kita yang karena sekarang media sosial sangat mudah, ya kan, handphone dipegang oleh anak kita, lalu dia melihat hal-hal seperti itu, akhirnya terpengaruh. Banyak yang jadi korban anak-anak tuh. Ya, akhirnya nular tuh penyakit. Itu diceritakan oleh seorang kiai bahwa ada anak muridnya yang begitu suka dengan laki-laki. Setelah ditelusuri, ditanya kenapa bisa begitu? Karena dianya juga jadi korban dulunya, korban dari orang yang pernah melakukan homoseksual kepadanya. Akhirnya dia tuh tertular, makanya penyakit ini nauzubillah nih. Kalau dia sudah begitu, dia pengen lagi, jadi semacam kayak narkoba gitu. Jadi ada kecanduan, ketagihan. Karena setan memang walaupun ada orang yang udah punya istri tapi juga suka juga yang dengan laki-laki juga. Astagfirullahaladzim. Yang istilahnya tuh ada bencong-bencong nanti kan, yang gitu kan ya. Yang laki-laki yang nggak jelas ya. Tahu lagi nggak jelas, Pak. Itu sedotan WC namanya. Dulu almarhum tuh ya murabi itu kalau ada bencong namanya sedotan WC lewat. Jadi disebut sedotan WC. Kenapa sedotan WC? Yaitu homoseksual. Nauzubillah ini. Laki sama laki-laki. Aneh ya. Padahal jelas ya perempuan ya. Nah inilah. Innahu mereka itu, sungguhnya mereka itu kanu qaum sau'in fasikin. Mereka itu kaum Sodom, kaum homosek, kaum yang sejelek-jeleknya fasikin, berbuat fasik, seburuk-buruknya berbuat fasik. Ya. Ya ini. Jadi ayat 73 ini ayat 74 ini tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Ya, kisah Nabi Lut alaihissalam. Memang ini Anbiya kan, makanya ini Al-Anbiya kan namanya para nabi. Jadi semua nabi itu dibahas dalam surah ini. Jadi ayat 74 ini Allah menjelaskan tentang Nabi Lut alaihissalam yang pernah kita juga bahas dalam surah yang lain, bagaimana Nabi Lut ini ya kaumnya ini zolimnya luar biasa. Bahkan ada tamu yang datang, ya malaikat yang berbentuk fisik manusia, ya, yang tampan-tampan bertamu. Itu sampai mau dihomo lagi sama penduduk kampung itu, bahkan memperebutkan. Lalu Nabi Lut alaihissalam ini dalam cerita yang ayat sebelumnya itu dalam surah lain, ya kan, bagaimana dia menawarkan anak-anak gadisnya yang cantik-cantik, nggak ada yang tertarik, aneh, nggak ada yang tertarik, padahal cantik anaknya, nggak ada yang mau. Dan yang luar biasa jeleknya adalah istrinya Nabi Lut. Nah ini salah satu istri yang durhaka, yang masuk neraka adalah istri Nabi Lut. Kenapa? Karena kalau nggak diberitahukan, kalau nggak diceritakan oleh istri Nabi Lut, itu nggak mungkin penduduk Sodom itu tahu ada tamu yang ganteng-ganteng. Padahal itu malaikat. Malaikat yang berbentuk manusia. Ya kan? Diberitahu oleh istrinya. No, di sana rumah saya no. Ada laki-laki yang ganteng-ganteng tuh, kamu pasti suka. Wah, akhirnya diserbu oleh penduduk kampung itu untuk mengambil laki-laki yang ada, tamu yang ada di rumah Nabi Lut. Nah, kemudian akhirnya tamu itu mengatakan Nabi Lut disuruh hijrah. Suruh keluar dari kampung itu sebelum waktu subuh. Ya, sekitar jam 3-an lah, di waktu sholat tahajud, ya keluar kampung, lalu tamu-tamu yang berbentuk manusia itu padahal malaikat akhirnya menjungkir balikan tanah, ya istilahnya gempa yang terjadi yang luar biasa, kemudian orang-orang itu menjadi batu. Jadi kalau Bapak lihat di YouTube atau di Google, ya pincet tentang kisah Nabi Lut, bagaimana orang-orang Nabi Lut itu umatnya yang begituan laki-laki sama laki-laki. Jadi ditimpakan musibahnya sedang berhomoseksual. Ya Allah, ya Rabb, nauzubillahi min dzalik. Dan itu ada. Jadi kenapa? Jadi pelajaran, jadi patung gitu. Jadi patung yang sedang, jadi kayak kalau dulu kan ada hikayat, walaupun ini benar atau enggak, maling kundang yang disumpah jadi batu kan oleh maknya kan. Maling kundang kayak begitulah. Jadi lagi begituan gitu, lagi homosek, ya
laki-laki sama laki-laki, suatu kampung itu ditimpakan musibah dan dia jadi batu semuanya. Dan sekarang bisa ada. Jadi ditemukan di mana itu ada museum, dia jadi dimuseumkan, jadi pelajaran bagi umat. Tapi anehnya walaupun sudah jadi museum, banyak yang melihat, ada aja yang masih sampai sekarang orang yang melakukan tindakan homoseksual. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan negeri kita salah satu terbanyak orang yang LGBT tadi itu. Ada komunitasnya bahkan. Nauzubillah. Nauzubillahi min dzalik. Diresmiin lagi nauzubillahi min dzalik. Ya katanya HAM dan sebagainya. Astagfirullah. Walutan ataina hukma wa ilma wa najay minal qaryati allati kanat ta'mal khaba'is. Dan Nabi Lut kami berikan kepada Nabi Lut itu, kami karuniakan, Allah memberikan kepada Nabi Lut hukman, hikmah. Wa ilman, ilmu. Hikmah ilmu. Artinya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa najayna minal qaryati, dan kami selamatkan. Itu seperti tadi saya jelasin, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah timpakan musibah lewat malaikat-malaikat, ya, diselamat dulu sebelum subuh. Allati kana istamal khawais, yang ia telah melakukan perbuatan khabais, ya. La taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Nah, al-khabais ini dalam ayat apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab rizqun min amali syaitan. Fastanibu al-khabais. Jadi sama tuh. Jadi perbuatan zina, mabuk, itu termasuk khabais, keji. Ya, perbuatan yang sangat keji. Ya, auzubillahi min dzalik. Bayangkan babi saja itu enggak suka sama babi laki-laki. Babi jantan enggak suka sama babi jantan. Nah, kucing laki-laki dengan kucing laki-laki yang ada berantem. Anjing laki-laki sama laki-laki berantem. Ini ada manusia laki-laki sama laki-laki, kan aneh. Makanya khabais lebih rendah dari binatang, lebih rendah daripada anjing, dari babi, dari kucing, dari binatang lainnya. Laki-laki. Nauzubillah. Enggak ada itu. Kita enggak pernah dengar ya kucing laki-laki begituan sama kucing laki-laki. Enggak ada. Yang ada berantem. Ya, ini kok aneh. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada yang di Thailand tuh. Nah, Thailand memang negara orang kafir ya. Thailand itu malah legalkan gitu. Laki-laki jadi perempuan. Dan itu banyak sekali. Laki-laki jadi perempuan. Dengan operasi payudara, operasi alat kelamin. Astagfirullahaladzim. Dan itu banyak jadi legal gitu. Namanya berubah semua. Ya kalau misalnya kemarin kejadian yang luar biasa kan ada ya itu yang TNI ya. Yang perempuan jadi laki-laki itu ya. Ah itu wallahu alam. Ya. Kalau itu mungkin itu bukannya disengaja kan. Memang Allah ciptakan ada manusia yang punya dua alat kelamin namanya al-khunsa. Lalu dioperasi. Kecondrongan dia itu dalam fikih itu ada tuh, dipelajari dalam fikih. Ya, bagaimana untuk menentukan jenis kelamin ini laki atau perempuan, padahal dia punya alat kelaminnya dua. Punya alat kelamin laki-laki, punya alat kelamin perempuan. Bagaimana menentukannya? Nah, ketika kencing yang keluar dari mana dulu? Apa alat kencing laki-laki apa perempuan? Kalau kencing laki-laki, kalau fikih itu, maka dia jenis kelamin laki-laki. Kalau dia alat kencingnya, kencing yang keluar dari alat kelamin perempuan, maka dia jenisnya perempuan. Makanya setelah itu baru dioperasi. Nah, setelah dioperasi baru kecenderungannya apa. Nah, seperti itu. Operasinya kenapa? Karena alat kelaminnya dua. Kalau alat kelaminnya satu lalu dirubah, itu yang berdosa, nggak boleh. Kalau alat kelamin dua dirubah, bukan dirubah, maksudnya dioperasi karena kecenderungan tadi. Jadi dijadikan laki-laki. Nah, itu seperti dulu kan siapa yang TNI itu ya. Yang pemain pola. Ya itu ya. Nah, kan perempuan kan jadi laki-laki kan ya. Nah, itu beda itu ya. Yang anehnya ada laki-laki jadi perempuan. Nah, ini berbahaya nih. Ya. Berbahaya itu ada tuh laki-laki bener-bener dia laki-laki dari masih kecilnya laki-laki. Remajanya laki-laki, udah dewasa jadi perempuan. Dioperasi di mana-mana, di Singapura atau di mana. Nah, ini berbahaya. Nah, ini belum nggak boleh, haram hukumnya. Kalau yang tadi boleh, kenapa? Karena alat kelaminnya dua misalnya. Jadi punya penyakit aneh namanya kan itu hanya sekian juta manusia, hanya beberapa orang punya penyakit itu beda ya.
Tapi kalau ini mah kan menyengaja, menyengaja merubah alat jenis kelamin, nggak boleh. Merubah alat jenis kelamin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, na'udzubillah. Zaman akhir zaman ya. Ini sebenarnya udah terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Innahum kanu qauma sau'in, maka di kalimat apa? Sau'in fasikin. Sau'in itu seburuk-buruknya, paling jelek fasik yaitu homoseksual. Jadi qaumin fasikin, ya kaum yang paling buruk fasiknya, Nauzubillah min dzalik. Ini ayat 74. Kemudian ayat 75. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Wa adkhalnahu, dan kami telah memasukkan Nabi Lut alaihissalam fi rahmatina, di dalam rahmat kami, kasih sayang kami Allah. Innahu, sesungguhnya dia Nabi Lut, minas salihin, adalah bagian daripada orang-orang yang saleh. Ya. Jadi Allah memberikan karunia kepada Nabi Lut karena dia menjaga, dia berdakwah, Allah selamatkan. Ya, kecuali istrinya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang yang mengatakan, "Wah, ini HAM, LGBT itu kan itu fitrah manusia, kan nggak mungkin kita memaksa dia untuk jadi laki-laki, untuk jadi perempuan, suka dengan laki-laki." Astagfirullahaladzim. Ini orang mengatakan ini sama aja dengan ucapan istri Nabi Lut. Kan begitu istri Nabi Lut. Dia memang tidak melakukan, tapi dia mendukung perbuatan homoseksual. Jadi sama dikategorikan. Mandala ala khairin, siapa orang menunjukkan kebaikan. Lalu banyak orang yang mengikuti kebaikan, maka Allah berikan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan. Siapa orang yang menunjukkan kemaksiatan, sebanyak orang mengikuti kemaksiatan yang ditujuki, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Jadi pelopor ketaatan Allah berikan pahala yang banyak, pelopor kemaksiatan Allah berikan dosa yang banyak. Ya, provokator kemaksiatan. Auzubillahi min dzalik. Makanya ada namanya amal jariyah, ada namanya dosa jariyah. Kalau amal jariyah kita udah tahu kan, amal yang terus mengalir pahalanya walaupun orang itu meninggal dunia. Ya, jalanan, masjid, pesantren, madrasah kita menyumbang, maka selama itu bermanfaat, selama itu bisa mengalir pahalanya untuk orang yang. Ada namanya dosa jariyah. Apa itu dosa jariyah? Orang melakukan dosa, lalu dia menyebarluaskan dosa itu, maka sebanyak orang yang menonton itu, maka sebanyak itu dosa ditanggung oleh dia. Misalnya dia memberikan, ini belum lama di Tasik ini, astagfirullahaladzim, anak ABG melakukan zina, lalu divideoin, disebarluasin, astagfirullahaladzim. Masa sebanyak orang melihat itu, sebanyak itu dosa ditanggung oleh dia. Ya kan, dimasukin ke media sosial, ke YouTube, wah udah nggak bisa dihapus. Nah itu dosa jariyah tuh, hati-hati. Makanya anak-anak kita yang main handphone, yang main TikTok, kalau yang bermanfaat silakan. Makanya handphone itu seperti pisau. Ya, pisau dua pisau kan. Kalau yang megang ibu rumah tangga, yang megang tukang jagal, paling sapi, paling ayam, paling kambing. Tapi kalau yang megang perampok, pembunuh, untuk membunuh, untuk merampok. Handphone juga begitu. Nah, ini sengaja saya rekam, masukin ke YouTube supaya bermanfaat, banyak orang yang melihat, banyak orang yang nonton. Walaupun subscribernya baru sedikit. Ya, makanya silakan bapak-bapak yang punya YouTube, silakan dilihat di Saifullah Az-Zikra. Di like, di share, dan di subscriber. Alhamdulillah. Ya, Allah Akbar. Bermanfaat jadinya, bermanfaat. Maksudnya supaya bermanfaat. Jadi bisa dilihat oleh seluruh dunia. Seluruh dunia yang lihat jadinya. Indahnya tuh. Jadi media sosial itu bisa bermanfaat. Ya, untuk apa? Untuk dakwah. Jadi tujuannya adalah untuk dakwah. Kita yang ngaji di sini berapa orang? Paling ada 10 orang. Tapi yang melihat, subscriber saya 154 orang. 158. Berarti 158 orang yang lihat misalnya. Yang like, yang share. Maka posting lagi. Kan banyak lagi, di share lagi. Banyak lagi yang nonton lagi. Kan gitu. Bermanfaat lagi. Itulah indahnya. Bermanfaat. Jadi ini seperti. Jadi manfaatnya luar biasa ini. Ya kan? Allah. Iya kan? Nah ya, mudah-mudahan ya. Ya Allah Akbar. Kemarin saya di Musik City, Radio Musik City. Di YouTube-nya juga ada Musik City ya. Jam
5 sampai maghrib. Ya, kajian tazkiyah qalbu. Nah, itu juga bermanfaat. Bisa nonton lagi, orang lihat lagi. Allah Akbar. Nah, seperti itulah. Makanya alhamdulillah selama Ramadan Allah kasih, Allah berikan hamba Allah yang berinfak, beramal jariah. Kalau nggak ada media sosial orang nggak tahu kan. Akhirnya tahu pesantren Qobun Salim di mana. Ada yang infak, kayak begitu. Insya Allah bisa ngecor lagi. Alhamdulillah. Ayo Pak ya. Nah ini. Jadi ayat 75 ini Allah tegaskan bahwa Nabi Lut ini adalah nabi yang dalam rahmat Allah. Allah berikan kasih sayangnya karena dia selamat dari orang-orang yang zalim, yang melakukan tindakan homoseksual. Ya, tidak termasuk istrinya. Ya. Wa Nuhan. Nah, sekarang Nabi Nuh nih. Nah, tadi. Jadi makanya nih surah Anbiya ini nabi-nabi nih ya. Sekarang Nabi Nuh. Wa Nuhan idnada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa a'lahu minal qarbil azim. Wa Nuhan dan Nabi Nuh. Ingatlah tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Idnada ketika dia berdoa kepada Allah. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, bermohon. Min qablu dari sebelum nabi-nabi yang lain. Sebelum Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Lut alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Nuh ini setelah Nabi Adam alaihissalam. Jadi awal-awal. Jadi sebelum nabi-nabi yang lain. Fastajabna, maka kami kabulkan. Ya, kami perkenankan doa Nabi Nuh. Lahu kepada Nabi Nuh. Fanajainahu, lalu kami selamatkan Nabi Nuh. Wa ahlahu dan keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Di mana? Di kapal yang dia buat. Minal karbil azim, dari karbil azim, dari banjir yang sangat besar, dari topan yang sangat besar. Karbi ini adalah bisa diartikan banjir, bisa diartikan angin yang sangat luar biasa besarnya. Al-azim yang sangat besar. Ya, ini tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tadi kisah Nabi Lut, sekarang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya berdakwah puluhan, bahkan riwayat lain ada ratusan tahun. Dalam dakwahnya mengajak supaya kembali kepada Allah. Karena setelah ditinggalkan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi yang berikutnya, lalu Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Nuh ini setelah Nabi Adam. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Nuh ini ada Nabi lagi sebelum Nabi Adam. Nabi Lais siapa itu ya. Nah, kemudian berdakwah. Kenapa? Orang menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon. Wah, ada menyembah, nggak ada yang menyembah Allah. Dalam dakwahnya itu nggak ada yang ngikutin. Hanya segelintir orang aja yang taat. Termasuk istri dan anaknya. Nah, ini nih. Lebih parah lagi nih. Kalau Nabi Lut istrinya, kalau Nabi Nuh istri dan anaknya yang tidak mau ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya dia membuat kapal. Karena Allah perintahkan membuat kapal, perahu yang besar. Ada yang mengatakan kapalnya ini kayu-kayunya dari Jawa katanya. Katanya wallahu alam, kayu jati dan sebagainya. Wallahu alam lah, namanya Nabi Nuh itu kan panjangnya kan besarnya berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW, dengan kita umat Rasulullah. Karena umurnya pun ratusan tahun. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Bayangin 1000 tahun usianya, berarti ya sampai 1000 tahun ya kan. 1 abad berarti kan Masya Allah. Ya, panjang, besar, gede gitu orangnya. Makanya bisa melewati orang. Nah, dia membuat kapal, dicemooh, diejek. Akhirnya apa yang terjadi setelah kapalnya jadi, orang-orang kampung itu, ya orang-orang warga di situ, ya buang air besar, ya lah ke kapal itu. Wah, ke kapal karena sebagai penghinaan. Lama-lama namanya orang ya kayak speed tank lah gitu ya. Lama-lama kapal yang besar itu penuh dengan kotoran. Nabi Nuh berdoa. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah capek-capek buat kapal, ya kan? Diein sama orang. Dia Allah, apa yang terjadi? Allah berikan musibah, sakit yang luar biasa. Ya mungkin sakit itu sakit yang gatal, gatal semua. Seluruh penduduk itu gatal. Ya, berobat kemana-mana, ke dukun, kemana-mana, ke tabib, nggak sembuh-sembuh. Lalu akhirnya ada yang mencoba-coba. Kata dukun nih, dukun ini bilang,
Coba lihat loh di sono kapal Nabi Nuh. Di sono kan ada kotoran. Coba menurut apa kata dukunnya itu, ya, dengan kotoran ini hilang itu gatal. Ada yang coba benar, dia lumuri itu kotorannya, kotoran yang ada di itu hilang, sembuh total. Akhirnya seluruh warga yang punya penyakit gatal itu semuanya nyerbu kapal. Akhirnya dilumuri dengan kotoran yang dulunya diberekin oleh ini dia. Mau bau maka bodoh amat, yang penting gatalnya sembuh. Airnya sampai dikerik-kerik gitu, sampai habis bersih seperti semula, bahkan bersihnya luar biasa sampai dikerik-kerik di apa, karena memang obatnya itu aja, nggak ada obat lain. Ya Allah ya Rabbah, akhirnya kan bersih kembali. Itulah, itu di antara doa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelah itu Allah ya berikan musibah banjir yang tidak pernah terjadi. Bahkan Ka'bah waktu itu pun ya mau hanyut gitu, karena Ka'bah akhirnya diangkat oleh malaikat, ditaruh di Baitul Ma'mur. Itu yang ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya, di sana ada Baitul Ma'mur, ada Ka'bah. Kenapa? Karena Allah selamatkan oleh malaikat, tempat tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur, itu namanya Baitul Ma'mur. Ya, kemudian banjir, seluruh tanah ini menjadi lautan. Sampai gunung-gunung pun kelelep. Ya, Fanajainahu wa ahlau minal karbil azim. Lalu kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang ikut di kapal Nabi Nuh dari banjir yang sangat besar. Allah Akbar. Nah itu ya. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kazzabu biayatina. Wa nasarnahu, dan kami selamatkan, kami tolong, minal qaumil ladzina kazzabu biayatina, dari kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa? Umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yang enggak percaya, yang tidak percaya, termasuk anak dan istrinya, tidak mau ikut naik kapal Nabi Nuh. Akhirnya tenggelam juga. Ketika diajak enggak mau ya. Saya akan selamat dari di atas gunung ini. Allah Akbar. Dulu kapal, sekarang masjid. Dulu kapal, sekarang musola. Dulu kapal, sekarang majelis taklim. Sekarang kan orang ada yang mencomong, ngapain ke masjid, kapan ke majelis taklim. Coba nanti di akhirat. Kapal-kapal ini jadi kapal kita nih. Diselamatkan oleh Allah dari goncangan kiamat, diselamatkan oleh Allah dari padang mahsyar, di padang mahsyar. Dengan apa? Dengan kita hadir di sini nih. Kita duduk di masjid ini, dia duduk di musola, dia duduk di majelis taklim. Ya Allah Akbar, Masya Allah. Ya, innahum kanu qauma sawin fa aghraqnahum ajmain, ayat 77. Innahum, sesungguhnya mereka, siapa? Kaum Nabi Nuh alaihissalam, kanu, mereka itu adalah qauma sawin, kaum yang sangat jelek. Saw itu dia bukan saw ya. Selain itu dia jelek, buruk, sangat buruk. Fa aghraqnahum, dan kami tenggelamkan mereka. Ajmain, semuanya. Jadi artinya seluruhnya, nggak ada yang selamat, semuanya tenggelam, semuanya mati. Semua yang tidak di kapal mati. Jadi yang selamat itu di mana? Di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semuanya mati semuanya, nggak ada yang. Nah sekarang alhamdulillah tuh, kalau nggak salah ditemukan, coba lihat, dipincet di internet, googling, ya, kapal Nabi Nuh, coba lihat, itu ada tuh, ya, kapal Nabi Nuh. Ya, wallahu alam benar atau tidak ya, kata orang katanya itu kapal Nabi Nuh bentuknya begini dan sebagainya, yang namanya ribuan tahun kan sebelum Masehi kan jauh banget kan, sebelum Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Isa. Kita kan tahun 2000 ini 2000 Masehi, sedangkan dia sebelum Masehi, sebelum Masehi, berarti 2000-an tahun yang lalu kan. Apakah benar itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu. Pokoknya selama ya paling tidak itu sebagai ilmu pengetahuan ya boleh aja. Ialah kita kembali ke ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menegaskan semua yang tidak di kapal mati. Ya, mati mengenaskan. Artinya tidak selamat. Jadi yang selamat di mana? Orang yang ke masjid. Sekarang mungkin kita nggak merasakan, nanti kalau kita mati baru kita tahu, oh iya, kita ngaji di Masjid Nurul Jihad, pahala haji Allah berikan, ya kan? Pahala umroh Allah karuniakan, Masya Allah.
Ya, walaupun tahun ini saya baru dapat kabar Indonesia salah satu negara yang tidak bisa ke Saudi Arabia, baik haji dan umroh. Makanya bisa nggak jadi lagi haji kita nih, ya Allah. Hanya beberapa negara yang diperkenankan mengirimkan jamaah dan itu pun hanya sekian persen. Indonesia salah satu yang di blacklist. Satu yang di blacklist. Berarti 200.000 jamaah haji yang tahun kemarin, tahun ini pun iya 400.000 nambah lagi ya. Nambah lagi. Tahun depan bisa Pak. Allah Akbar. Jadi nggak berangkat lagi Pak, Allah Akbar. Buktinya nggak berangkat, paspor dikembaliin. Karena harusnya paspor udah ada di sana kan, udah dapat visa. Jangankan visa, paspor aja masih di tangan saya di rumah. Padahal sudah divaksin, vaksinnya pun katanya dipertanyakan. Karena negara Saudi itu hanya vaksin dari Amerika dan Eropa, dari Cina nggak ditolak. Nah, Indonesia kan vaksinnya Sinovac. Saya sudah divaksin Pak. Ya, karena pengen haji, ternyata wallahu alam dah. Ya, ini udah deket-deket tuh, udah bulan haji, udah bulan Syawal udah hampir selesai. Nanti bulan Dzulqa'dah Apit, ya kan? Iya makanya. Tapi sekarang belum ada kejelasan, hanya wallahu alam. Tapi kabar buruknya memang begitu. Jamaah haji Indonesia nggak ada yang berangkat. Kabar buruknya. Tapi kalau misalnya berangkat pun hanya 30%, ada yang mengatakan 30%. Ya, 30% dari 400.000 orang. Hanya berapa orang aja. Wallahu alam. Sampai sekarang belum ada kabarnya. Ya Allah, doakan ya. Nah, ini. Kembali lagi ke ayat ini. Jadi semua yang tidak naik kapal kami tenggelamkan. Nah, ini. Kemudian sekarang ayat 78, Nabi Daud. Nah, sekarang udah selesai itu Nabi. Ini Nabi-nabi terus. Ayatnya 1-2 ayat, cuma penjelasannya tentang Nabi. Ya, karena namanya surah Al-Anbiya kan. Wa Daud wa Sulaiman. Nah, ini dua nabi bahkan, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, karena hidupnya di zaman yang sama, di waktu yang bersamaan. Ya. Ingatlah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ijyakumani, ketika keduanya berhukum, artinya memutuskan. Ya, memutuskan apa? Fil harsi, di dalam masalah ladang, nafasat, ketika dilepas, ya dilepas ladang itu artinya sebuah kebun dilepas tanpa ada pengembala, fihi di dalamnya. Gonamal kaum, ya yaitu kaum, kambing sebuah kaum. Artinya ada kambing yang merusak kebun itu. Ya kebun itu dirusak oleh kambing. Wa kunna luhukmim syahidin, dan kami adalah tetap keputusan mereka syahidin, sebagai saksi. Ya. Apa maksudnya? Dalam riwayat Ibnu Abbas, ada sekelompok kambing yang merusak tanaman pada malam hari. Ya, pada malam hari ini ada kambing banyak, tanaman-tanaman di situ habis oleh kambing itu. Lalu yang punya tanaman di kebun itu ngadu masalah ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Hai Nabi Allah Daud, kau ini Nabi. Kebun saya habis dimakan oleh kambing. Bagaimana ini? Ya, lalu Nabi Daud memutuskan kambing-kambing itu harus diserahkan kepada pemilik tanaman. Kambing yang merusak tanaman harus dikasih kepada yang punya kebun itu. Kenapa? Karena dia telah merusak tanamannya. Itu menurut Nabi Daud. Tapi berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memutuskan agar kambing-kambing itu disilahkan sementara saja. Kalau yang Nabi Daud, sementara, pokoknya selama-lamanya. Ini kambing karena makan kebun, kasih itu yang punya kebun, kasih semuanya. Tapi berbeda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memutuskan kambing itu diserahkan sementara saja kepada pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya. Kalau manfaatnya sudah bermanfaat, artinya sebagai ganti rugi lah. Ganti rugi, maka dikembalikan lagi kambing itu. Ya. Dan pemilik kambing itu diharuskan mengganti tanaman dengan tanaman yang baru. Jadi pemilik yang punya kambing
Yang punya kambing harus mengganti dengan tanaman-tanaman yang baru karena telah dirusak oleh kambingnya. Pemilik kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali menurut Nabi Sulaiman. Nah, ini kan berbeda nih. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa kunna li hukmim syahidin, dan kami adalah atas keputusan mereka sebagai saksi. Artinya, keputusan yang berbeda ini ya Allah ya Maha mengetahui. Jadi keduanya itu benar. Ya, keduanya benar. Cuma ada perbedaan di dalam masalah ini. Ya, makanya Allah sebagai saksi di sini, keputusan Nabi Daud dengan keputusan Nabi Sulaiman yang berbeda. Wa 'allamna fafahamnaha Sulaiman. Maka kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Ya, ayat 79. Wa kullan ataina hukma wa ilma. Dan masing-masing Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kami telah memberikan hikmah dan ilmu. Artinya kedua nabi ini memang berbeda, tapi memang Allah telah memberikan hikmah dan ilmu kepadanya. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihu at-tayra, dan kami tundukkan kepada Nabi Daud al-jibal, ya gunung-gunung, yusabbihna, mereka bertasbih, wa tayra, dan burung-burung. Wa kunna fa'ilin, dan kami adalah orang-orang yang berbuat. Ya, jadi walaupun perbedaan ya keputusan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tapi Allah telah memberikan ilmu hikmah kepadanya. Ilmu hikmah kepadanya artinya ya namanya manusia itu berbeda. Artinya Nabi aja berbeda pendapatnya. Tapi keduanya memang pendapat yang bagus gitu ya. Cuma Nabi Sulaiman ini lebih arif dalam masalah ini. Lebih bijaksana. Kenapa? Karena kebetulan Nabi Sulaiman adalah juga bukan seorang nabi saja, tapi juga seorang raja. Karena dia adalah raja ya di sebuah kerajaan yang memiliki kekuasaan yang luar biasa ketika itu. Ya. Kami tundukkan bersama Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini memiliki keistimewaan. Apa maksud tundukan ke gunung-gunung? Jadi gunung itu dialah nabi yang bisa melunakkan besi. Ya, melunakkan besi. Jadi besi itu dilunakkan. Kalau orang mah tukang apa namanya? Bikin golok gitu ya. Ya besi. Cuma dia memakai tangannya sendiri. Dengan tangan kosong dari besi menjadi alat, menjadi golok, menjadi pisau, menjadi tombak dan sebagainya. Itu kekuatan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu nabi yang kuat. Nah, kalau Nabi Sulaiman memiliki istimewa, dia bisa berbicara dengan seluruh makhluk Allah termasuk jin. Bukan hanya binatang, termasuk jin. Nah, itu dari kisah khusus Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml namanya. Surah An-Naml, surah tentang semut. Itu dalam surah An-Naml itu penjelasan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini kan ayat ini hanya penjelasan ringkas tentang dua nabi, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ayat 80. Wa 'allamnahu san'ata labusin, dan kami telah ajarkan membuat baju besi. Nah, ini kan Nabi Daud, Allah telah memberikan ilmu yaitu baju besi. Jadi besi dibikin baju. Itu belum pernah terjadi itu. Sebelum Nabi Daud nggak ada tentara-tentara atau kalau kita tuh pasukan-pasukan raja itu pakai baju besi. Nah, Nabi Daud itu membuat baju dari besi. Supaya apa? Ketika ditombak, ketika kena panah, kena apapun nggak nembus gitu. Kalau kita mungkin kalau sekarang tuh pasukan Brimob ya kan? Ya, atau tentara yang pakai baju apa? Ya, anti peluru begitu, kayak begitulah. Kalau dulu kan baju besi. Makanya kalau Rasulullah SAW memimpin perang, itu bajunya aja itu berapa kilo gitu. Ya besi namanya kan pakai baju. Berarti kan fisiknya harus kuat banget begitu. Dan Rasulullah SAW umur 54 memimpin perang Badar. 54 tahun masih memimpin perang Badar. Bayangin. Menguasai berapa perang. Masih gagah. Kalau orang udah 55-an, orang sudah mulai pensiun ya. Dia masih memimpin perang. Dan itu perangnya bukannya sekali dua kali perang. Dan pakai bajunya pun baju yang sangat berat. Nah, itu pertama kali membuat baju besi adalah Nabi Daud alaihissalam. Son'ata labusin. Lakum untuk kalian, ulituhsinakum untuk melindungi kalian, min ba'sikum. Dari pukulan-pukulan pedang, dari tombak-tombak, dari panah-panah dalam perang kalian. Itu yang pertama kali membuat adalah Nabi Daud alaihissalam. Fala antum syakirun, maka apa kalian menjadi orang-orang yang bersyukur
dengan keutamaan yang Allah berikan itu. Itu Nabi Daud alaihissalam. Wali Sulaiman riha, dan Nabi Sulaiman Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin asifatan tajri, badai yang berhembus bi amri, dengan atas perintah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu memiliki keistimewaan. Angin itu bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Angin yang mau angin puting beliung lah, angin puyuh lah, ditundukkan menjadi angin apa? Yang indah. Kalau angin ini mau nyerang, mau apa namanya, istilah kalau kita itu mau merusak gitu kan. Nah, ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Angin. Nah, tunduk dia. Jadilah angin yang berhembus, yang indah, yang tidak merusak. Langsung tuh yang tadinya sudah merusak begitu, kira-kira kita bayangkan terjadi angin puyuh, puting beliung yang menghancurkan rumah-rumah, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ada nggak orang zaman sekarang yang bisa nudukin angin? Nggak ada. Alat modern apapun, ya di Amerika yang punya alat modern tidak bisa mendudukkan angin. Kalau sudah angin menerjang, Florida apa tuh kan, sampai di Amerika sering terjadi angin puting beliung, itu sampai rumah hancur, masya Allah. Angin tornado namanya, angin tornado. Padahal dia Amerika tuh sendiri kan, ya punya alat yang canggih, nggak bisa nudukin angin. Tapi Nabi Sulaiman Allah berikan keistimewaan menundukkan angin. Ya, allati barakna fiha, yang Allah berkahi di dalamnya. Jadi Allah berikan keberkahan kepada penduduk negerinya karena Allah tundukkan Nabi Sulaiman dengan keistimewaan seperti itu. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan kami terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Artinya Allah maha mengetahui terhadap apa-apa yang dilakukan oleh para nabi-nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca hari ini, ayat 73 sampai 80 soal Anbiya, kita dapat ambil pelajaran hikmah dari kisah-kisah para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil pelajaran hikmahnya. Insyaallah minggu depan kita lanjut ke ayat 82 surah Al-Anbiya. Bi barakati wa karamati wal mujati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.